Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septio Jaya dengan NPM 236-0078. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok sistem transportasi, yaitu tugas proyek kami yang berjudul analisis keselamatan lalu lintas dan identifikasi black spot pada ruas Jalan Cilayur, Kota Semarang. Proyek ini disusun oleh Derian Kusuma nomor 1, lalu Evelina Dava Putri, lalu Isnu Oki Prayogo, lalu saya sendiri Yazid Jaya dan Pramasya Yudo. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Tentang latar belakang Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan volume lalu lintas yang signifikan setiap tahunnya. Salah satu ruas jalan yang cukup padat yaitu Jalan Cilayur yang menghubungkan kawasan pemukiman, industri, perdagangan, dan tingginya interaksi kendaraan pada ruas ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kami melakukan identifikasi black spot, yaitu lokasi dengan tingkat risiko kecelakaan tinggi, agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 5 pertanyaan penelitian, mulai dari bagaimana kondisi lalu lintas di Jalan Cilayur, lalu karakteristik volume dan komposisi kendaraan, hingga lokasi mana yang berpotensi menjadi black spot dan rekomendasi penanganannya. Tujuan penulisan laporan ini sejalan dengan rumusan masalah tersebut, yaitu untuk mengetahui kondisi lalu lintas, menganalisis karakteristiknya, mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, serta memberikan rekomendasi peningkatan keselamatan jalan. Black spot adalah lokasi atau segmen jalan yang memiliki tingkat kejadian kecelakaan lebih tinggi dibandingkan lokasi lain di sekitarnya. Dalam periode waktu tertentu, penentuannya bisa dilihat dari frekuensi kecelakaan, tingkat keparahan, atau kombinasi keduanya. Secara umum, penyebab kecelakaan lalu lintas dikelompokkan menjadi 4 faktor. Yang pertama adalah faktor manusia seperti kurangnya konsentrasi dan pelanggaran aturan, lalu faktor kendaraan seperti kerusakan rem, faktor jalan seperti perkerasan rusak, dan faktor lingkungan seperti cuaca yang buruk. Identifikasi black spot pada penelitian ini dilakukan melalui 5 tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan data kecelakaan, kedua survei kondisi jalan, ketiga analisis volume lalu lintas, keempat evaluasi faktor penyebab, dan yang kelima penyusunan rekomendasi penanganan. Kelima tahapan ini bersifat berurutan dan saling melengkapi sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berdasarkan bukti yang ada di lapangan. Lalu penelitian kami dilaksanakan pada ruas Jalan Cilayur, Kecamatan Kalian, Kota Semarang. Jalan ini merupakan jalan kolektor yang menghubungkan kawasan pemukiman, industri, dan perdagangan, serta jalur menuju Jalan Pantura dan wilayah Bangka. Lalu lintasnya didominasi oleh sepeda motor, kendaraan ringan dengan lalu lintas yang berat, kendaraan berat yang cukup signifikan karena adanya aktivitas industri di sekitarnya. Di sepanjang ruas jalan ini juga terdapat banyak pemukiman, pertokoan, bengkel, rumah makan, hingga fasilitas pendidikan yang menimbulkan hambatan samping. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan kondisi lalu lintas aktual di lapangan melalui data-data terukur seperti volume, kecepatan, dan hambatan samping. Data yang kami gunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang kami peroleh langsung dari survei dan observasi lapangan seperti volume kendaraan dan kondisi geometrik jalan, serta data sekunder seperti pedoman kapasitas
Jalan Indonesia tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Teknik pengumpulan data kami dilakukan melalui 4 cara, yaitu observasi lapangan untuk mengamati kondisi fisik jalan, lalu ada survei volume lalu lintas dengan metode manual traffic counting, lalu ada dokumentasi menggunakan kamera dan studi literatur dari buku serta jurnal terkait. Untuk mendukung proses survei ini, kami menggunakan peralatan seperti formulir survei, counter manual, stopwatch, kamera, alat tulis, serta laptop dengan Microsoft Excel untuk mengolah data tersebut. Berikut kami tampilkan dokumentasi hasil survei lapangan di ruas jalan Selayar. Ini ada 4 foto. Yang pertama memperlihatkan situasi umum, kondisi ruas jalan dan arus lalu lintas yang cukup padat dengan berbagai jenis kendaraan. Dua foto berikutnya menunjukkan kondisi drainase yang sudah tertutup beton sepanjang ruas jalan tersebut. Dua foto pertama memperlihatkan kondisi drainase yang belum tertutup dengan endapan sedimen yang berpotensi menghambat aliran air. Selanjutnya dokumentasi kondisi perkerasan jalan. Sebagian masih baik, namun ada titik-titik yang rusak. Terakhir kami dokumentasikan lampu penerangan jalan yang tersedia serta rambu peringatan daerah rawan kecelakaan di lokasi survei. Berdasarkan hasil survei, volume lalu lintas tertinggi terjadi pada jam puncak sore, yaitu sebesar 3.786,80 SMP per jam, jauh lebih tinggi dibanding jam puncak pagi sekitar 2.422,65 SMP per jam dan jam puncak siang hanya 1.543,05 SMP per jam. Tingginya volume pada sore hari ini dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat yang pulang kerja, pulang sekolah, distribusi barang yang menumpuk di waktu yang bersamaan. Dari sisi komposisi kendaraan, pada jam puncak pagi, sepeda motor mendominasi dengan 1.869 kendaraan atau sekitar 84,7% dari total. Diikuti mobil penumpang sebesar 12,6%, sedangkan kendaraan sedang, bus besar, dan truk lainnya yang mengisi sisanya. Dominasi sepeda motor ini membuat pergerakan lalu lintas menjadi lebih dinamis karena kemampuan manuver yang tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan konflik lalu lintas terutama saat volume kendaraan yang sedang tinggi. Untuk kecepatan kendaraan, kami mengukur menggunakan panjang lintasan 200 meter. Hasilnya arah BSB memiliki kecepatan rata-rata lebih tinggi, berkisar antara 46,75 sampai 48,65 km per jam dibandingkan arah ngalian yang hanya 39,13 sampai 41,62 km per jam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa arah ngalian mengalami hambatan lalu lintas yang lebih besar. Dari hasil analisis hambatan samping, jenis yang paling dominan adalah kendaraan keluar masuk akses jalan atau disingkat IIV. Pada arah ngalian, jumlahnya mencapai 1.197 kejadian di jam puncak pagi, jauh lebih tinggi dibanding arah BSB. Tingkatnya tingginya aktivitas keluar masuk ini disebabkan banyaknya akses menuju jalur pemukiman, pertokoan, dan fasilitas umum di sepanjang jalan, sehingga mengganggu arus kendaraan utama dan harus menurunkan kecepatan. Menggunakan pedoman kapasitas jalan Indonesia tahun 2023, kami menghitung kapasitas ruas jalan Selayar sebesar 2.520,40 SMP per jam. Dari situ diperoleh nilai derajat kejenuhan sebesar 0,92
yang berarti arus lalu lintas sudah mendekati kapasitas maksimum jalan. Nilai ini menghasilkan tingkat pelayanan jalan atau level of service di kategori E, di mana ruang gerak kendaraan menjadi sangat terbatas dan gangguan kecil saja bisa menyebabkan antrian. Berdasarkan seluruh hasil analisis tadi, kami mengidentifikasi 5 faktor utama yang membuat jalan Cilayur berpotensi menjadi black spot. Pertama, volume lalu lintas yang tinggi, terutama di sore hari, lalu kecepatan kendaraan yang rendah dari arah kalian, hambatan samping yang tinggi akibat aktivitas keluar masuk kendaraan, derajat kejenuhan yang mendekati 1, serta fasilitas keselamatan jalan seperti marka dan penyeberangan yang belum optimal. Sebagai kesimpulan, dapat kami sampaikan 5 poin utama. Yang pertama adalah arus lalu lintas Jalan Cilayur cukup tinggi dengan puncak di sore hari. Kedua, kecepatan kendaraan di arah kalian lebih rendah dibanding arah BSB. Ketiga, hambatan samping didominasi oleh kendaraan keluar masuk akses jalan. Keempat, kapasitas jalan menunjukkan derajat kejenuhan 0,92 dengan tingkat pelayanan E. Dan kelima atau yang terakhir, segmen dengan volume tinggi, kecepatan rendah, serta hambatan samping tinggi. Inilah yang berpotensi menjadi lokasi black spot. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami juga memberikan beberapa saran bagi pemerintah. Yang pertama adalah perlu dilakukan penambahan rambu, perbaikan marka jalan, dan penataan akses keluar masuk kendaraan. Bagi pengguna jalan, kami mengimbau untuk lebih disiplin mematuhi rambu dan kecepatan demi keselamatan bersama. Dan bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data kecelakaan dalam rentang waktu yang lebih panjang serta dikombinasikan dengan data geometrik dan cuaca agar hasil identifikasi black spot lebih akurat. Demikian presentasi dari saya mewakili kelompok ini mengenai analisis keselamatan lalu lintas dan identifikasi black spot pada ruas jalan Cilayur, Kota Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.